Bitcoin, pesta terakhir sebelum hancur. Tonton video ini. Halo semua, kembali lagi di channel saya Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, pertama mohon maaf kepada kawan-kawan semua, karena kemarin-kemarin saya sedang sibuk, sedang keluar kota, tetapi sekarang saya sudah pulang. Jadi sekarang saya sudah siap untuk menganalisa market dan membuat video lagi. Oke, yang kedua, mohon maaf jika komen belum saya balas, tapi akan saya balas semua, tenang saja. Jika kalian mempunyai ide konten ataupun masukan-masukan yang bagus untuk saya, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih kawan-kawan. Oke, hari ini kita akan bahas tentang Bitcoin, karena Bitcoin beberapa hari terakhir tampaknya koreksi terus tidak naik-naik ya kawan-kawan. Dan sekarang kita akan menganalisa dengan banyak cara, sebetulnya apakah Bitcoin ini aman ataupun Bitcoin ini sudah berbahaya. Oke, langsung saja kita masuk dalam videonya. Mungkin kita mulai dari time frame yang paling kecil, yaitu time frame 1 jam ya kawan-kawan. Apakah sekarang Bitcoin sudah aman atau belum? Menurut saya jawabannya adalah belum. Mengapa? Karena kita lihat di sini, sebelumnya titik ini merupakan support yang sangat kuat untuk Bitcoin di sekitar 55.800 hingga 56.000. Telah terbreak dengan volume sangat besar sekali. Jadi berhati-hatilah terhadap titik ini kawan-kawan. Ada kemungkinan Bitcoin untuk terreject lagi dari titik ini. Berhati-hatilah terhadap skenario tersebut ya. Tetapi jika Bitcoin dapat break dari titik ini ataupun area ini, ada kemungkinan Bitcoin menjadi sedikit lebih bullish untuk beberapa minggu ke depan. Oke, sekarang kita akan bahas apakah koreksi ini wajar atau tidak ya. Langsung saja saya jawab di awal, ini adalah koreksi yang wajar menurut saya. Mengapa? Karena secara historis Bitcoin memang jika koreksi, kita lihat di sini yang pertama koreksi di sebelah kiri di sini, terpantul oleh titik yang bernama Fibonacci 0,5 ya. Nah, di sini juga sama terpantul oleh Fibonacci 0,5. Kita lihat di sini di titik 29.000. Berikutnya kita lihat drop yang terakhir kemarin. Bitcoin memantul di Fibonacci berapa? Dan jawabannya adalah kita lihat di sini di Fibonacci 0,5. Sangat menarik sekali bukan? Jadi menurut saya titik Fibonacci 0,5 merupakan titik yang sangat strong sekali untuk Bitcoin. Dan saya akan mencoba menganalisa Bitcoin dengan puncak yang ini kawan-kawan, yang merupakan puncak sekitar 69.000. Kita akan mencoba menarik Fibonacci di sini. Ya, kita lihat sini di mana Bitcoin sekarang tepat berada di Fibonacci-nya, yaitu di sekitar 54.000. Jadi ada kemungkinan titik ini merupakan titik support yang cukup kuat untuk Bitcoin. Dan jika break ke bawah, ada kemungkinan turun ke sekitar Fibonacci 0,618 di sekitar 51.000 ya. Ini merupakan support terakhir untuk Bitcoin menurut saya. Dan menurut saya ini merupakan titik yang sangat pasti sekali untuk memantul ya kawan-kawan di sekitar 51.000. Jika titik itu break, kemungkinan Bitcoin masuk ke dalam yang namanya bear market ya. Kalau kita menarik garis secara manual ya kawan-kawan, titik 51.000 juga merupakan support Bitcoin yang cukup kuat di sini. Berikutnya indikator apa lagi yang membuat saya yakin Bitcoin sudah mendekati yang namanya support, yaitu adalah indikator Bitcoin bull market support band. Caranya kita ketik di sini bull market saja kawan-kawan, di sini bull market. Nah, ini merupakan gabungan dari MA20 weekly dan juga MA21 weekly ya. Support yang sangat legendaris sekali dalam sejarah Bitcoin. Nah, kita lihat di sini kawan-kawan, di mana titik tersebut sekarang berada di sekitar 52.000 hingga 50.000 pas. Jadi ini merupakan support yang sangat kuat untuk Bitcoin. Jika kalian tidak percaya, ya kita lihat sini kawan-kawan, pada tahun 2018 Bitcoin sering sekali terpantul oleh titik ini ya kawan-kawan. Beberapa kali terpantul sebelum akhirnya dia menyentuh yang namanya blow off top ya. Di sini ya kawan-kawan, ini merupakan blow off top untuk Bitcoin sebelum akhirnya dia crash parah. Ya, walau secara moving average biasa sebetulnya Bitcoin telah break banyak moving average, kita lihat di sini. Nah, MA50 maupun MA20 sudah terbreak. Tetapi kita lihat di sini ya kawan-kawan bahwa MA50 dan MA20 sangat mudah sekali di break oleh Bitcoin di sini ya. Bahkan MA200 pun sangat mudah sekali di break oleh Bitcoin pada saat dia pump pada bulan Oktober lalu ya. Jadi saya cukup yakin bahwa Bitcoin masih dapat terbang terakhir kalinya. Mengapa? Karena secara historis Bitcoin muncak itu di sekitar Desember ataupun Januari ya, karena biasa itu adalah bulan-bulan hijau untuk Bitcoin. Dan biasa di kuartal 1 tengah hingga kuartal 2 Bitcoin mengalami yang namanya koreksi besar. Oke, sekarang kita akan menganalisa secara yang namanya RSI ya. Pertama kita mulai dari RSI bulanan di sini. Saya menggunakan chart Bitcoin Index. Jadi chart ini dibangun dari tahun 2013. Chart sangat keren sekali. Di sini kita menggunakan RSI ya kawan-kawan. Masih tergolong wajar RSI-nya. Kita lihat di sini masih membuat yang namanya higher low dan juga membuat yang namanya higher high ya. Masih bullish terhadap RSI-nya. Dan jika kita gambar channel parabolik dari RSI ini, nah di sekitar sini ya kawan-kawan, kita lihat di sini di mana Bitcoin sekarang berada di support. Sebentar lagi Bitcoin akan menyentuh yang namanya support dari RSI. Dibarengi dengan support di sini ya kawan-kawan, jika saya menggunakan horizontal line. Nah, ini merupakan support yang cukup kuat untuk Bitcoin harusnya, karena secara RSI ini merupakan support, resisten di sini merupakan resisten, dan terakhir juga menjadi resisten di sini. Jadi ada kemungkinan bahwa Bitcoin segera memantul dari titik sekitar 52.000 hingga 54.000 ya kawan-kawan. Oke, berikutnya untuk RSI weekly di sini juga membentuk yang namanya lower high masih cukup aman. Masih bullish ya kawan-kawan dalam jangka waktu yang besar. Kita lihat sini membuat lower high terus-menerus dan juga membuat yang namanya higher high. Jadi masih cukup menarik untuk chart di sini. Oke, berikutnya kita akan menuju ke RSI harian. Nah, kita lihat sini kawan-kawan, sangat menarik sekali di RSI harian. Bitcoin sebentar lagi akan menyentuh titik support yang sangat kuat
Jika saya menarik garis di sini. Nah, kita lihat di sini kawan-kawan. Pada bulan Juni hingga bulan November sekarang Bitcoin tidak pernah break dari namanya RSI di sekitar 35 ya. Di sini terpantul, di sini terpantul, di sini terpantul dengan sangat baik, di sini juga terpantul. Dan sekarang Bitcoin sangat mendekati titik RSI tersebut ya. Jadi jika Bitcoin dikoreksi ke sekitar 52.000 dan RSI-nya menyentuh sekitar 35, ada kemungkinan besar sekali bahwa Bitcoin akan mantul ke atas ya. Ya, untuk pattern yang dibuat Bitcoin kita dapat lihat di sini, ini merupakan pattern falling wedge, pattern yang juga bullish juga. Pattern yang juga bullish ya kawan-kawan, tetapi perhatikan titik di sekitar 56.000 tadi. Jika belum dapat break, ada kemungkinan Bitcoin dapat koreksi lebih dalam lagi. Tapi jika dia break, ada kemungkinan Bitcoin menguji yang namanya pattern ini ya kawan-kawan, dan akhirnya dia break ke atas ya. Tetapi sejujurnya ada dua skenario untuk Bitcoin. Yang pertama skenario bearish, yang kedua skenario bullish ya. Skenario bearish adalah di mana Bitcoin terpantul oleh titik di sini ya kawan-kawan dan menuju yang namanya Fibonacci 0,618 di sekitar 63.000. Kemudian dia membutuhkan namanya lower high dan akhirnya dia koreksi ataupun crash dalam ya. Nah, jikalau skenario ini terjadi, proses Bitcoin menuju titik 63.000 akan menjadi namanya alt season ya kawan-kawan. Teori ini dilatar belakangi oleh, kita lihat sini, Bitcoin dominance. Tidak ada yang namanya fear di sini kawan-kawan, di mana Bitcoin dominance tidak mengalami kenaikan, hanya mengalami yang namanya sideways, bahkan turun terus ya kawan-kawan. Jadi orang-orang cenderung ke dalam altcoin, mereka menghiraukan Bitcoin ya kawan-kawan. Sebetulnya ini bukanlah hal yang baik pada Bitcoin, karena jika lo kenaikan Bitcoin yang natural, biasa diikuti dengan yang namanya pump dari Bitcoin dominance dan juga volume yang besar ya. Tetapi sekarang Bitcoin tidak menunjukkan yang namanya volume besar maupun yang namanya Bitcoin dominance yang naik ya. Cukup berbahaya untuk Bitcoin. Dan untuk skenario kedua adalah Bitcoin membuat yang namanya higher high. Sekarang berapa target Bitcoin jika dia membuat yang namanya higher high? Ya, di sini saya menggunakan chart yang telah saya buat sendiri ya kawan-kawan, ataupun garis parabolik yang telah saya buat sendiri. Menurut saya ini sangat valid sekali. Mengapa? Kalian dapat melihat sendiri titik-titik di sini, titik resisten maupun titik supportnya sangat valid sekali ya kawan-kawan. Dan sekarang Bitcoin berada di support, bahkan cenderung dia membreak sedikit ya kawan-kawan. Jadi Bitcoin perlu sekali namanya closing di atas 55.000 untuk membuatnya dia menjadi sedikit lebih bullish ya kawan-kawan. Karena jika tidak, ada kemungkinan Bitcoin koreksi cukup dalam ya. Tetapi jika dia memantul, ada kemungkinan Bitcoin membuat yang namanya higher high ataupun bullish case ke sekitar harga sini ya kawan-kawan, mungkin di sini pada akhir bulan Desember misalnya, harga 75.000 hingga harga 81.000 ya. Dan jika lo memang Bitcoin pump yang lebih besar lagi diikuti dengan news, ada kemungkinan Bitcoin menuju titik sekitar 94.000 hingga titik 98.000. Ya, kita lihat di sini kawan-kawan, di mana tidak ada volume yang terjadi di sini. Volume mengalami yang namanya penurunan terus-menerus, artinya pergerakan besar pada Bitcoin belum terjadi ya. Jadi berhati-hatilah terhadap Bitcoin, ada kemungkinan dia blow off top ataupun dia koreksi sebentar lagi ya kawan-kawan, tidak lama lagi. Dan alt season akan terjadi sebentar lagi, dan waktu kita bermain kripto tidak lama lagi menurut saya. Oke, indikator terakhir yang kita akan gunakan adalah indikator Fibonacci per B ataupun market cheaper ya. Nah, ini good news untuk Bitcoin, di mana hari ini dia telah menunjukkan yang namanya sinyal buy, karena di sini ada yang namanya bullish divergence pada momentum indikatornya. Berikutnya pada stokastik juga bullish divergence. Money flow masih positif ya kawan-kawan. Jadi dalam indikator VWAP ini, yang sebetulnya jarang sekali muncul dot beli dalam time frame harian. Kita lihat sini muncul dot beli di sini, dan akhirnya Bitcoin pump cukup besar ya kawan-kawan, bahkan di sekitar harga 58.000 indikatornya juga menebak pergerakan Bitcoin. Dan sekarang telah muncul sinyal buy, jadi ada tanda-tanda positif untuk Bitcoin untuk jangka pendek ya. Nah, untuk EMA ribbon juga sama ya kawan-kawan, dimana Bitcoin sekarang berada di bawah EMA ribbon, artinya bearish secara definisi ya. Ada kemungkinan dia membuat yang namanya double bottom ataupun cup and handle, dan akhirnya dia break lagi ya kawan-kawan. Jadi perhatikan titik-titik di sekitar 51.000 untuk support dan resisten di sekitar 56.000 untuk Bitcoin. Jika kalian menanya altcoin apa yang cocok untuk dibeli sekarang, menurut saya semua altcoin sangat menarik sekali kawan-kawan, berada di support semua. Sekian saja video dari saya kawan-kawan, semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.